Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Masjid As-Salam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita termasuk hamba-hambanya yang masih diberikan kesempatan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal di sini. Yang pertama, kesempatan, ya umur. Banyak orang yang sudah mendahului kita. Yang kedua adalah kesempatan bertakarrub. Ada orang sehat tapi tidak mau bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak dari Rawalumbu sampai ke sini itu ya betapa banyak orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang pada dasarnya bisa ditinggalkan saat sholat maghrib. Dengan alasan apapun kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau banyak orang yang sehat masih hidup tapi terhalang dengan hal-hal yang pada dasarnya muncul karena kurangnya perhatian. Tidak pernah mau belajar sifat sholat Nabi, tidak mau belajar wudhu dan ibadah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang taat itu tidak bisa dinafikan. Oleh karena itu, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang taat beribadah, itu bukan karena kehebatan kita. Itu atas rahmat dan karunia Allah kepada kita. Karena prinsipnya begini, jemaah sekalian, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan segala keburukan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak hebat. Sampai-sampai Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa untuk melakukan ketaatan itu pun kita harus minta tolong kepada Allah. Harus minta tolong. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung penyampaian pekan lalu di tempat yang sama, bahwa dua hal yang tidak bisa kita abaikan dalam kehidupan ini, yang selalu kita ucapkan setiap rakaat sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, menghambakan diri. Dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Dan kita sudah memberikan contoh-contoh yang real dalam sejarah kemanusiaan. Antara para penguasa yang saleh dan yang durjana. Antara Nabi Sulaiman dengan siapa yang disebut dengan Fir'aun. Antara Zulkarnain dengan Qarun. Sangat berbeda. Apabila unsur kewajiban beribadah ini yang memang merupakan tujuan utama penciptaan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Apabila titik ini tidak terpenuhi, sekali lagi, maka menurut para ulama yang menggali nilai ini, tetap berhadapan dengan segala bentuk kegundahan yang lahir dan batin. Karena ada yang tidak terpenuhi. Ana ingin mengungkit permasalahan adanya kegembiraan yang kita lihat di wajah para jemaah. Untuk diketahui bahwa kita itu tidak boleh makan di siang hari. Tidak boleh minum juga.
Tapi begitu panas terik matahari tetap saja datang sholat duhur. Tetap saja datang sholat Jumat. Tetap saja datang untuk sholat asar. Ada apa ini? Kegembiraan, keceriaan yang mereka rasakan. Padahal tidak makan, tidak minum. Ada apa di balik ini? Ini menunjukkan bahwa ibadah, penghambaan diri kita kepada Allah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, itu menumbuhkan sesuatu yang sangat berharga dalam batin kita masing-masing. Dan berpengaruh dalam kehidupan berjamaah. Tidak bisa dipungkiri. Ketika para ulama menggali dan menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan dan keceriaan yang dia dapatkan saat dia mau berbuka puasa. Dari pagi tidak makan, dari subuh tidak makan, tidak minum. Padahal tetap beraktivitas, mencari nafkah, begini dan begitu, beribadah. Kini saatnya akan berhadapan dengan yang selama ini dilarang. Gembira. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang didapatkan ketika bertemu dengan Allah. Apakah yang dimaksud di sini menghadap kepada Allah ketika ajalnya tiba atau di alam kubur nantinya, di mana dia leluasa menikmati pendahuluan nikmat surga, ataupun nanti juga di hari kiamat, semua tercakup di sini. Jangan heran sekali lagi kalau kita mendengarkan dan mendapati orang yang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Itu atas kekuasaan Allah. Ada orang-orang yang memang dimuliakan, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Kalau memang tidak boleh makan, tidak makan, tidak boleh minum, tidak berhubungan, tidak berhubungan. Sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kaum muslimin, jamaah sekalian, bagaimana supaya keceriaan ini berlanjut sampai kita berhadapan dengan maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang wajib kita pahami dan pasti kita lewati. Gate yang tidak mungkin ada di antara makhluk ini yang tidak melewatinya. Kaum muslimin, kegembiraan ini berdasar pada hal-hal berikut. Kalaulah kita di bulan Ramadan ini begitu ceria. Pertama, Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan ini itu juga yang kita ibadahi semata-mata di luar Ramadan. Jadi ada apa? Tetap ceria. Ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ada juga di bulan Ramadan. Ibadah puasa. Kan ada 6 hari bulan Syawal. Ada Senin Kamis. Ada setiap hari-hari putih. 13, 14, 15 bulan Hijriah. Semuanya bisa menjadi ceria. Salat jemaah yang selalu kita lakukan, kecuali tarawih, akan berpindah ke rumah kita masing-masing atau di masjid masing-masing tanpa harus berjamaah. Semua bisa dilakukan. Lebih santai. Sesudah Isya jam-jam sekian 2 rakaat dulu. Kemudian istirahat, terjaga 2 rakaat lagi, tidur istirahat lagi, menikmati tidur, kemudian bangun lagi sampai witir secukupnya. 2, 2, 2, 1 boleh. Jadi keceriaan, kegembiraan, ketenangan, tumaknina yang kita rasakan
ketika bulan Ramadan ini hendaknya berkepanjangan selama umur kita ada. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu, yang hati mereka itu selalu tenang berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, selalu terhubung dengan Allah dalam bentuk ibadah apapun. Mau itu ibadah harta, mau itu ibadah badan, mau itu ibadah lahir dan batin, semua penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan sikap ceria. Lebih-lebih apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa kita selama bulan Ramadan ini kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan hamba-hamba Allah. Kita dijadikan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan digiring masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, pintu kemuliaan yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang beribadah puasa. Kaum muslimin, sekali lagi keceriaan ini mari kita pupuk, mari kita piara, mari kita lanjutkan di luar Ramadan. Jangan ada yang kendor. Yang jelas Allah yang kita harapkan surganya ini adalah Allah yang kita ibadahi pada bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Allah yang kita harapkan memberikan segala-galanya dalam kehidupan dunia dan akhirat ini, yang kita ibadahi pada bulan Ramadan itu juga yang kita ibadahi pada bulan-bulan yang lainnya. Apa yang membedakan? Keistimewaan yang kita sudah dapatkan mungkin Lailatul Qadar malam ini atau di malam lain nantinya adalah keistimewaannya memang khusus bulan Ramadan, tetapi bukan berarti pada bulan-bulan yang lainnya kita tidak ceria. Yang jelas dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tetap berseri dan bergembira dengan janji-janji Allah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami Allah, yang menciptakan kami Allah, yang mematikan kami Allah, yang mengatur segala-galanya, yang menguasai kami adalah Allah, dan yang mematikan, menghidupkan dan memberikan pembalasan adalah Allah. Inilah yang kami ibadahi, Rabbunallah tsumma istaqamu. Lalu dia konsisten, istiqamah, tetap beribadah kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka malaikat, bukan cuma satu ya, malaikat kepada mereka. La takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kegembiraan. Para ulama mengatakan kapan turunnya malaikat itu? Ketika menjelang meninggal dunia. Orang kan takut sakratul maut, gemetar ini berhadapan dengan kematian. Tidak. Malaikat jangan takut. Kamu dijanji dengan surga. Kamu sudah taat kepada Allah. Jadi kaum muslimin, mari kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita semua sekeluarga dan juga anak-anak keturunan kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah dengan penghambaan diri kepada Allah di dalam bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya sampai kita menemui ajal kita masing-masing. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ingin pesan khusus, kita semua memiliki orang tua. Sebagiannya sudah pergi. Khususkan malam-malam ini untuk mereka. Kakek-kakek dan nenek-nenek kita, paman-paman dan bibi-bibi kita. Mereka mengharapkan doa kita. Dan kita mendoakan mereka ketika kita juga dapat pahala. Berbuat baik kepada orang itu tidak mesti dengan materi, tapi dengan doa. Doakan kaum muslimin dan muslimat agar diberikan istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di antara kita itu sakit. Kita mohonkan kesehatan. Banyak orang yang terlilit utang. Doakan agar Allah memudahkan pembayaran utangnya. Banyak orang yang gundah. Agar Allah menyembuhkan dari kegundahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.